Sejak pertama kali kita hadir ke dunia, tanpa pernah meminta, hidup sudah menghadiahi kita dengan keberlimpahan yang begitu besar. Napas pertama yang masuk ke paru-paru kita adalah tanda kehidupan ini selalu memberi. Bahkan sebelum kita mampu mengucapkan sepatah kata. Dari detik itu hingga sekarang, keberlimpahan hadir tanpa henti, udara yang kita hirup, cahaya matahari yang menghangatkan kulit, air yang menyejukkan dahaga, dan detak jantung yang tak pernah berhenti bekerja. Semua itu adalah karunia yang sering kita lupakan. Hanya karena terlalu sibuk mengejar sesuatu di luar diri kita. Padahal, bukti terbesar dari kekayaan sejati sudah ada sejak awal. Bersemayam dalam tubuh dan kehidupan kita. Namun, manusia seringkali terjebak dalam permainan pikiran yang menipu. Kita diajarkan untuk melihat apa yang belum kita punya. Membandingkan diri dengan orang lain. Dan merasa kekurangan meskipun sebenarnya kita telah diberi begitu banyak. Kita berlari mengejar sesuatu yang kita kira bisa membuat kita utuh. Padahal keutuhan itu tidak pernah pergi. Hanya tertutup oleh kabut keserakahan dan rasa tidak cukup. Inilah mengapa kita perlu membuka mata batin. Untuk kembali sadar bahwa keberlimpahan bukan sesuatu yang harus dikejar. Melainkan sesuatu yang harus disadari. Jika kita meluangkan waktu sejenak untuk benar-benar memperhatikan, kita akan menyadari betapa banyaknya hadiah kecil yang hadir setiap hari. Bayangkan bagaimana dunia terasa tanpa suara kicau burung di pagi hari. Tanpa hembusan angin yang menyejukkan. Tanpa senyuman yang tulus dari seseorang yang kita cintai. Semua hal kecil itu sering dianggap biasa. Padahal justru di sanalah keberlimpahan bersembunyi. Hidup sebenarnya tidak pernah pelit, hanya saja kita yang lupa cara menghargainya. Keberlimpahan bukan sekadar tentang materi atau harta benda. Melainkan tentang kelimpahan rasa, kelimpahan cinta, kelimpahan kesempatan, dan kelimpahan pengalaman yang memperkaya jiwa. Bahkan rasa sakit sekalipun bisa menjadi bagian dari keberlimpahan. Karena darinya kita belajar arti ketabahan, arti pengampunan, dan arti melepaskan. Keberlimpahan adalah ketika kita mampu melihat makna dalam setiap peristiwa. Bukan hanya ketika kita menerima sesuatu yang menyenangkan. Saat hati mampu menyadari keberlimpahan, maka kita tak lagi terjebak dalam rasa iri dan cemas. Kita tidak perlu membandingkan hidup dengan orang lain. Karena kita tahu bahwa kehidupan punya caranya sendiri memberi sesuai kebutuhan. Kita mulai belajar berjalan dengan ringan, tanpa beban ingin memiliki segalanya. Sebab kita sadar bahwa kita sudah cukup. Inilah awal dari kebebasan sejati. Kebebasan dari rasa kurang. Yang selama ini justru menjadi belenggu paling kuat dalam hidup manusia. Mari kita berhenti sejenak dari kesibukan yang tak pernah usai, menutup mata, dan mengucapkan syukur atas hal-hal sederhana yang sering terabaikan. Sadari bagaimana tubuh ini bekerja tanpa kita perintahkan. Jantung berdetak, darah mengalir, paru-paru bernafas. Semua ini adalah bukti keberlimpahan yang nyata. Anugerah yang bahkan tak bisa dibeli dengan harta sebanyak apapun. Kesadaran ini membuat hati kita lembut. Dan perlahan-lahan rasa cukup itu pun tumbuh dalam jiwa. Kesadaran keberlimpahan juga mengajarkan kita untuk memberi. Semakin kita memberi dengan tulus, semakin kita membuka ruang baru bagi aliran keberlimpahan untuk datang. Alam semesta bekerja dalam hukum keseimbangan. Apa yang kita lepaskan akan kembali dalam bentuk lain. Mungkin lebih besar, mungkin lebih indah. Karena itu, orang yang sadar keberlimpahan tidak takut berbagi. Sebab ia tahu bahwa tidak ada yang benar-benar hilang. Lihatlah bagaimana air bekerja. Air yang tertahan terlalu lama akan keruh. Tetapi air yang terus mengalir selalu segar. Demikian pula dengan keberlimpahan. Jika kita menahannya hanya untuk diri sendiri, maka keberlimpahan itu akan kehilangan maknanya. Tetapi ketika kita biarkan ia mengalir melalui tangan kita, dengan memberi, berbagi, dan melayani, hidup pun menjadi jernih, lapang, dan penuh berkah. Setiap kali kita mengucapkan terima kasih, kita sebenarnya sedang memperluas ruang keberlimpahan dalam diri. Kata sederhana ini bukan hanya tanda sopan santun, melainkan sebuah mantra yang mampu membuka pintu-pintu karunia yang lebih besar. Semakin sering kita bersyukur, semakin jelas kita melihat betapa hidup ini sesungguhnya kaya raya. Bukan karena bertambahnya harta, tetapi karena bertambahnya kesadaran.
Seorang yang benar-benar miskin bukanlah yang tidak punya uang, melainkan yang tidak bisa bersyukur. Karena orang yang tidak bisa bersyukur akan selalu merasa kurang, meskipun dia dikelilingi oleh segalanya. Sebaliknya, orang yang penuh syukur akan merasa kaya, meski dengan sedikit saja. Inilah rahasia terbesar keberlimpahan. Ia bukan persoalan jumlah, melainkan persoalan cara pandang. Mari kita belajar melihat hal kecil dengan kacamata keberlimpahan. Segelas air yang menghilangkan haus, angin malam yang menemani istirahat, atau bahkan kesempatan untuk belajar dari kegagalan. Semua itu adalah bentuk-bentuk keberlimpahan yang halus, tetapi nyata. Dan ketika kita terbiasa melihatnya, hidup ini tidak lagi terasa kekurangan. Seringkali kita menunggu sesuatu yang besar untuk merasa bahagia. Kita berpikir bahwa keberlimpahan baru datang setelah kita mencapai mimpi, setelah kita mendapatkan pekerjaan, atau setelah kita memiliki harta. Padahal keberlimpahan sejati hadir dalam setiap langkah perjalanan, bukan hanya di garis akhir. Jika kita menundanya, kita akan kehilangan kesempatan menikmati kehidupan yang sebenarnya sudah berlimpah dari awal. Sumber keberlimpahan terbesar tidak pernah ada di luar, melainkan di dalam diri kita sendiri. Hati yang tenang, jiwa yang penuh kasih, dan pikiran yang damai adalah bentuk kekayaan yang tidak bisa ditukar dengan apapun, bahkan ketika dunia luar tampak kosong. Jika kita memiliki ketenangan batin, kita tetap merasa kaya. Kekayaan sejati bukanlah ketika kita punya segalanya, melainkan ketika kita bisa tidur dengan hati yang tenang, bangun dengan perasaan lega, dan tersenyum dengan tulus kepada orang lain. Itu adalah harta yang tidak bisa digantikan dengan emas, rumah mewah, atau kendaraan mahal. Dan keberlimpahan yang seperti ini hanya bisa diraih dengan kesadaran, bukan dengan pengejaran. Setiap tarikan napas adalah bukti keberlimpahan. Kita menerima udara tanpa diminta bayaran, lalu kita melepaskannya kembali untuk memberi kehidupan bagi makhluk lain. Dari sini kita belajar bahwa keberlimpahan sejati adalah keseimbangan antara menerima dan memberi. Tidak ada yang benar-benar kita miliki, tetapi semuanya mengalir melalui kita. Dan itu sudah cukup untuk membuat hidup ini bermakna. Keberlimpahan tidak pernah meminta kita untuk menjadi sempurna. Ia hadir dalam bentuk sederhana, dalam kesempatan bangun setiap pagi, dalam kemampuan melihat indahnya langit, atau dalam rasa hangat ketika kita menyentuh tangan orang yang kita cintai. Namun seringkali, karena sibuk mengejar yang jauh di depan mata, kita melupakan hadiah yang sudah berada tepat di hadapan kita. Padahal, bila kita berhenti sejenak dan menghirup udara dengan penuh kesadaran, kita akan merasakan bahwa keberlimpahan itu selalu setia, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Keberlimpahan bukan berarti tidak ada kesulitan dalam hidup. Justru, keberlimpahan mengajarkan kita untuk melihat bahwa di balik setiap kesulitan, selalu ada jalan, ada pelajaran, dan ada pertumbuhan. Orang yang sadar keberlimpahan tidak meratapi ujian, melainkan melihatnya sebagai undangan untuk menjadi lebih kuat. Dalam pandangan seperti ini, rasa sakit sekalipun berubah menjadi harta yang berharga. Karena dari situlah lahir kebijaksanaan. Saat kita menyadari keberlimpahan, kita berhenti mengeluh tentang apa yang kurang. Kita mulai menyadari bahwa kekurangan hanyalah ilusi yang diciptakan pikiran. Jika kita melihat lebih dalam, kita akan menemukan bahwa semua yang benar-benar kita butuhkan sebenarnya sudah tersedia. Kita punya tubuh untuk bergerak. Kita punya pikiran untuk berpikir. Kita punya hati untuk mencinta. Dan kita punya jiwa untuk terus belajar. Apalagi yang kurang, jika semua itu sudah kita miliki? Kesadaran akan keberlimpahan mengubah cara kita memandang orang lain. Kita tidak lagi melihat mereka sebagai saingan atau ancaman, tetapi sebagai sesama pejalan yang juga sedang belajar. Kita berhenti merasa iri, karena kita tahu bahwa setiap orang sudah memiliki keberlimpahan sesuai takdirnya masing-masing. Dengan kesadaran ini, hati kita lebih mudah memberi selamat atas kebahagiaan orang lain, tanpa merasa kehilangan apapun dari diri kita sendiri. Mari kita perhatikan bagaimana alam memberi teladan tentang keberlimpahan. Pohon tidak pernah menyimpan buah hanya untuk dirinya sendiri. Ia menjatuhkan buahnya agar bisa dinikmati makhluk lain.
Laut tidak pernah pelit membiarkan ombaknya datang ke pantai. Seolah ingin mengingatkan bahwa berbagi adalah kodrat keberlimpahan. Matahari pun tidak pernah menolak untuk bersinar. Ia memberi cahaya kepada siapa saja, tanpa memandang siapa yang layak atau tidak. Semesta ini sepenuhnya adalah wajah keberlimpahan, dan kita adalah bagian darinya. Kadang kita takut kehilangan, seolah-olah apa yang ada pada kita akan lenyap jika dilepaskan. Namun keberlimpahan mengajarkan bahwa kehilangan hanyalah ruang yang sedang disiapkan untuk diisi dengan sesuatu yang baru. Seperti tanah yang harus digemburkan sebelum ditanami. Begitu pula hati kita perlu belajar melepaskan agar siap menerima anugerah lain yang lebih besar. Dengan cara ini, kita berhenti menggenggam terlalu erat dan belajar percaya bahwa hidup selalu menyediakan pengganti yang lebih indah. Orang yang sadar keberlimpahan tahu bahwa memberi bukan berarti berkurang. Justru dengan memberi kita membuka pintu agar keberlimpahan datang kembali. Sama seperti ladang yang terus memberi hasil panen jika dijaga dan dirawat. Begitu pula kehidupan akan terus memberi berkat jika kita mau membaginya. Semakin kita takut berbagi, semakin kita menutup aliran keberlimpahan itu sendiri. Keberlimpahan mengajarkan kita untuk hidup dengan percaya, bukan dengan takut. Jika kita berjalan dengan rasa takut kekurangan, kita akan terus gelisah. Tapi bila kita berjalan dengan percaya bahwa hidup ini penuh dan cukup, kita akan menemukan ketenangan dalam setiap langkah. Keyakinan ini bukan berarti kita berhenti berusaha, melainkan kita berusaha dengan hati yang ringan, tanpa beban kecemasan yang berlebihan. Perhatikan waktu. Setiap detik yang diberikan kepada kita adalah harta yang tak ternilai. Tidak ada yang bisa membelinya kembali, tidak ada yang bisa mengulanginya. Waktu adalah keberlimpahan yang terus diberikan, bahkan ketika kita sia-siakan. Maka jika kita menyadari nilainya, kita akan menggunakan waktu dengan penuh makna. Bukan hanya untuk mengejar, tetapi juga untuk merasakan dan bersyukur. Kita seringkali merasa hidup ini tidak adil, karena melihat orang lain memiliki sesuatu yang kita inginkan. Namun keberlimpahan sejati tidak pernah bisa dibandingkan. Seperti bunga yang berbeda-beda warna dan bentuk, masing-masing punya keindahan sendiri. Demikian pula manusia, apa yang orang lain punya adalah bagiannya. Dan apa yang kita miliki adalah bagian kita. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih, hanya berbeda wujudnya. Keberlimpahan membuat kita sadar bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Ada orang-orang yang pernah hadir memberi warna. Ada cinta yang pernah singgah. Ada doa yang selalu menyertai. Bahkan dalam kesepian sekalipun, ada semesta yang tetap setia menemani dengan cahaya bintang dan suara angin. Kesadaran ini membuat hati kita lebih hangat. Karena kita tahu keberlimpahan hadir dalam banyak bentuk. Termasuk dalam kehadiran orang-orang di sekitar kita. Orang yang hidup dalam kesadaran keberlimpahan tidak lagi sibuk menimbun. Mereka tahu bahwa menimbun hanya akan membawa rasa takut kehilangan. Sementara berbagi menghadirkan ketenangan. Dengan berbagi, kita menegaskan bahwa hidup bukan tentang siapa yang memiliki paling banyak, melainkan tentang siapa yang mampu melihat paling dalam. Dari sinilah lahir kebahagiaan yang murni, yang tidak tergantung pada jumlah, tetapi pada rasa cukup. Keberlimpahan sejati juga mengajarkan kita tentang hubungan dengan Sang Pencipta. Ketika kita menyadari bahwa semua yang kita punya hanyalah titipan, hati kita lebih mudah untuk tunduk dan pasrah. Kita berhenti merasa sebagai penguasa hidup, dan mulai merasa sebagai penjaga yang penuh syukur. Dari sini, doa kita menjadi lebih jernih. Bukan lagi permintaan yang tanpa henti, melainkan ucapan terima kasih yang terus mengalir. Hidup yang berlimpah bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan hidup dengan kesadaran bahwa masalah itu pun adalah bagian dari keberlimpahan. Karena melalui masalah, kita belajar sabar. Melalui kehilangan, kita belajar ikhlas. Melalui kegagalan, kita belajar bangkit. Semua itu adalah bagian dari harta yang memperkaya jiwa, meski seringkali dibungkus dengan rasa sakit. Maka dari itu, mari kita berjalan di jalan kesadaran keberlimpahan. Dengan rasa syukur sebagai teman perjalanan. Dengan keikhlasan sebagai cahaya. Dan dengan cinta sebagai napas yang menuntun. Jangan lagi kita melihat apa yang kurang. Karena semakin kita mencari kekurangan,
semakin kita merasa miskin. Sebaliknya, semakin kita melihat keberlimpahan, semakin kaya jiwa kita. Hidup ini bukan tentang apa yang belum kita punya, melainkan tentang betapa banyak yang sudah kita miliki. Dan ketika kita menyadarinya, kita akan menemukan kedamaian sejati, di mana keberlimpahan tidak lagi menjadi sesuatu yang jauh, melainkan sesuatu yang sudah ada dalam diri kita sejak awal.